Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Isa alaihissalam adalah kisah yang tergolong lengkap diceritakan di dalam Al-Quran. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam ini digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan indah di dalam Al-Quran, yakni Quran Surat Maryam ayat 16 sampai dengan Surat Maryam ayat 40. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana situasi kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan ketika ibunya Maryam dengan tabah dan sabar menghadapi kaumnya yang menuduh serta menghina dengan kehadiran bayinya itu. Di dalam kitab suci Al-Quran, Nabi Isa disebut dengan nama Isa dengan gelar Al-Masih dan Ibnu Maryam. Kapasitasnya ialah sebagai hamba dan Rasul Allah. Kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam dan bagian dari rohnya. Ia lahir tanpa seorang bapak dan merupakan nabi yang diberikan mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi lainnya. Nabi Isa alaihissalam memiliki kesalehan dan ketauhidan yang sangat kuat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan ketauhidan kepada Nabi Isa alaihissalam. Apakah ia mengaku sebagai Tuhan? Lalu Nabi Isa alaihissalam menjawab, ia tidak mengaku dan menyuruh umatnya untuk menyembahnya, melainkan menyuruhnya hanya untuk menyembah kepada Allah. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam ini digambarkan dalam Quran Surat Maryam ayat 16 sampai dengan ayat 40. Adapun ayat tersebut adalah sebelum lahir Nabi Isa alaihissalam terjadi peristiwa-peristiwa ganjil yang dialami oleh ibunya, yakni Maryam. Di antara peristiwa itu adalah ketika Maryam menyendiri, tiba-tiba datang malaikat Jibril menyerupai manusia. Kisah ini diceritakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Maryam ayat 16 yang berbunyi, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan takbir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Malaikat Jibril datang untuk menggambarkan kepada Maryam bahwa ia akan dianugerahkan kepada seorang anak laki-laki yang suci. Hal ini termaktub dalam Quran Surat Maryam ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iya, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Peristiwa kelahiran Nabi Isa, semakin hari usia kandungan Maryam semakin membesar sehingga telah tiba waktunya Maryam melahirkan seorang anak. Dengan rasa sakit ia memasang diri untuk bersandar di pangkal pohon kurma. Hal ini tergambar di dalam Quran Surat Maryam ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ayat ini menggambarkan bahwa Maryam merasa malu kepada orang lain dengan apa yang telah terjadi kepadanya, karena ia khawatir bencana serta kesedihan akan ia terima setelah melahirkan anak tanpa ayah. Ditambah lagi kesukaran baru, yaitu ia memerlukan air untuk memandikan anaknya, serta memerlukan makanan. Maryam pun merasa semakin sedih. Melihat kondisi tersebut, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghibur Maryam, sehingga ia tidak lagi merasa sedih dengan takdir yang Allah berikan. Dalam Quran Surat Maryam ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jibril menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar janganlah Maryam bersedih hati, bersusah pikiran, karena Allah telah menyediakan air, yaitu sebuah anak sungai yang kecil dan airnya jernih. Kemudian ia disuruh menggoyangkan pohon kurma agar ia dan anaknya dapat memakan dan melanjutkan hidup mereka. Kemudian dilanjutkan dengan Quran Surat Maryam ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maryam diperintahkan agar ia tidak terlalu memikirkan apa yang telah terjadi. Ia diperintahkan makan dan minum atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya dan mengusir kesedihannya.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensucikan masa depannya dan membersihkan pencemaran nama baik yang dituduhkan oleh kaumnya terhadap dirinya, sehingga mereka yakin dan mengakui bahwa Maryam adalah sosok yang suci lagi bersih dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian Maryam membawa Isa alaihissalam anaknya kepada kaumnya sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Maryam ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Mendengar cercaan serta hinaan dari kaumnya, Maryam menunjuk kepada bayinya agar mereka sendiri yang menanyakan hal tersebut kepada anaknya. Mereka pun murka kepada Maryam karena menyangka bahwa mengejek dan mempermainkan mereka. Hal tersebut terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 29 sampai dengan 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Setiap nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan atau misi dalam berdakwah. Adapun misi dakwah seorang nabi sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang melanjutkan risalah kenabian sebelumnya, yakni risalah Nabi Musa alaihissalam sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Shaf ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad, Muhammad. Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Sejak usia 6 tahun Nabi Isa sudah memasuki perguruan Taurat. Ia memahami hukum Taurat lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Pada usia 12 tahun dia bertanya jawab soal Taurat dengan orang-orang Yahudi yang jauh lebih tua, baik soal hukum sampai soal ketuhanan. Setelah Nabi Isa alaihissalam berumur 30 tahun, malaikat Jibril datang sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Isa menjadi Rasul Allah, menyambung pelajaran yang pernah diajarkan Rasul-Rasul sebelumnya, dan memberi kabar kepada manusia tentang datangnya seorang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan kapan Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi Nabi dan di mana tempatnya. Akan tetapi perintah kenabian Nabi Isa alaihissalam dikenal sejak ia lahir dan sejak ia berbicara kepada Bani Israel ketika masih dalam buayan. Seperti yang terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Salah satu tujuan Nabi Isa alaihissalam yakni memberitakan bahwa kemudian hari akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW yang dibekali sebuah kitab suci Al-Quran yang berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya yang akan disampaikan kepada manusia. Dalam Quran surat As-Saff ayat 4 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad, Muhammad. Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Nabi Isa semakin berani mengoreksi para ulama Yahudi yang dianggap menyeleweng dari ajaran Taurat. Dalam berdakwah, Nabi Isa alaihissalam terkenal sebagai seorang yang sering berkelana, berpindah-pindah tempat untuk membawa kabar gembira akan keselamatan. Di perjalanan Nabi Isa alaihissalam melarang pengikutnya membuat tongkat, bekal, uang, dan senjata. Misi Nabi Isa alaihissalam dalam berdakwah adalah menyiarkan agama yang benar, membongkar akan kesalahan dan kesesatan pendeta Yahudi
yang telah jauh menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam yang sebenarnya. Bahkan terbukti kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa mereka telah lupa dengan ajaran-ajaran yang diberikan Nabi Musa dalam kitab suci Taurat. Sudah banyak pula yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kehadirannya memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut diungkap dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 63-64. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tak kala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan tak kalah kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Mukjizat yang dimiliki para nabi sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi para penentangnya dan memperlihatkan kebenaran kerasulan serta kenabiannya, sehingga ajaran yang dibawanya dapat diterima umat manusia, baik pada masa Nabi maupun sesudahnya. Adapun mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam yaitu dapat berbicara dengan manusia saat dalam masih buayan. Hal ini terjadi ketika ibunya datang kepada kaumnya dan mereka menuduh Maryam berzina. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berbicara yang pada saat itu masih dalam buayan. Inilah mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang tampak pertama kali. Hal ini terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 30-31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepada aku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Kemudian menciptakan sesuatu dari tanah liat menyerupai burung, dapat menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, berjalan di permukaan air. Menurut ahli kisah Al-Salafi menceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam dapat berjalan di atas permukaan air dan tidak tenggelam. Mukjizat ini tidak diceritakan dalam Al-Quran. Dapat memberitahu manusia tentang apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumahnya. Mengukuhkan dengan sebutan Roh Kudus, Roh Suci. Sekian, semoga bermanfaat.